Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayah dengan NIM 19 10 20 10 82 dari kelas B semester 5. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Islam dan IPTEK dengan materi donor ASI. ASI, donor ASI. Nah, ASI itu sendiri kepanjangan dari air susu ibu. Air susu ibu itu diberikan secara langsung, wajib diberikan kepada anaknya secara langsung setelah melahirkan, apalagi setelah melahirkan. Namun apabila si ibu mendapatkan belum bisa mengeluarkan air susu ibu, air asinya itu secara mandiri, atau si ibunya itu ada gangguan tersendiri, atau memang belum bisa mengeluarkan ASI secara mandiri, atau si ibunya itu ketika melahirkan ibunya dalam meninggal atau sebagainya. Nah, di situ si bayi harusnya diberikan ASI, tapi di sisi lain si ibunya belum bisa memberikan secara mandiri kepada anaknya. Nah, di situ apakah si ibu bisa memberikan ASI dari orang lain, atau dalam keadaan darurat bisa memberikan ASI itu secara dari ibu orang lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum dari donor ASI dari ibu kepada anak orang lain secara Islam, dari hukum Islam dan juga pendapat para ulama. Bagi seorang ibu yang beruntung dikaruniai suplai ASI yang banyak atau berlebihan, mungkin berkenan memberikan donor ASI pada bayi yang membutuhkan. Namun bagaimanakah sebenarnya dalam hukum Islam? Nah, kebanyakan ulama menganalogikan donor ASI dengan kebiasaan menyusui orang lain pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul sendiri juga disusui oleh Halimah, sehingga membuat praktek ini secara umum boleh dilakukan. Apalagi didukung oleh ayat Al-Quran yang menyatakan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patuh. Terdapat surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, kemudian hal ini memberikan umat Islam dalil yang kuat untuk memperbolehkannya anaknya disusui oleh orang lain. Nah, akan tetapi dalam hal proses menerima donor ASI ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian untuk para ulama sepakat memperbolehkan donor ASI dengan catatan harus secara langsung melalui payudara kepada bayinya. Nah, diperbolehkan ini berdalil dengan keumaman ayat Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terdapat surat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian lalu bagaimana hukumnya dengan jual beli ASI? Nah, kebanyakan para ulama pun memperbolehkannya. Hal ini berdalil dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Terdapat dalam surat Al-Quran At-Talaq. Nah, kemudian bagaimana dengan bank ASI? Nah, hal inilah yang masih menjadi kontroversi. Para ulama membatasi definisi ar-rodho. Nah, hanya dengan cara menghisap lewat payudara ibu yang menjadi permasalahannya. Jika ibu mendonor ASI tidak jelas identitasnya, demikian juga jika ASI telah dicampur aduk menjadi satu. Namun jika bank ASI bisa dikelola secara profesional dan memperhatikan asal muasal ASI, banyak pula ulama kontemporer yang memperbolehkannya. Pihak
yang tidak mendukung adanya Bank ASI dalam Islam adalah semua ulama yang tidak mendapati konsekuensi tentang keharaman hubungan sepersusuan dalam Bank ASI. Sesusuan dalam hujah, pendapat fikih masing-masing karena mereka lebih mementingkan kehati-hatian, seperti pendapat Yusuf Qaradawi, dari pendapat Yusuf Qaradawi yang lebih mementingkan proses penyusuan langsung agar sikap hati-hati itu lebih terpelihara dan lebih jauh dari syubhat. Nah, kemudian dari pendapat yang lebih moderat, yaitu ulama yang memberikan tahsir atau peringatan untuk menjauhi sesuatu yang syubhat, seperti fatwa Qaradawi, diutamakan kehati-hatian dalam hal rodok karena ia berkaitan dengan nasab dan mahram. Nah, siapa tahu si bayi kelak memilih pasangan hidupnya dengan seseorang, namun karena ibunya ceroboh dan sering memberikan ASI dari banyak ibu, ia jadi terhalang untuk melakukan pernikahan. Nah, kemudian Yusuf Qaradawi juga memberikan peringatan atas pendapatnya sendiri. Bagi kaum wanita, janganlah sembrono dalam memberikan ASI baginya. Tidak boleh menyusui anak kepada orang lain kecuali karena darurat. Jika mereka melakukannya, hendaklah mereka mengingatnya atau mencatat sebagai sikap kehati-hatiannya. Nah, tersebut adalah hasil presentasi saya yang saya ketahui tentang donor ASI. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.